Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah media sosial dan pemasaran. Dimana pada materi yang pertama ini mengenai kerangka ideal belajar digital marketing untuk pemula. Nah, rangkumannya ini saya dapatkan dari channel YouTube-nya Denny Santoso. Elite Framework Digital Marketing terdapat 4 fase. Fase yang pertama itu ada fase build, yang kedua ada fase automate, yang ketiga ada fase scale, dan yang terakhir ada fase advance. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama ada fase build. Fase build adalah fase di mana perusahaan dibentuk agar mempunyai fondasi yang kuat yang akan didigitalkan. Yang artinya dalam fase ini sebuah perusahaan harus memiliki kerangka yang ideal. Nah, dalam fase build ini terbagi atas 7 bagian. Yang pertama, itu ada new opportunity, di mana sebuah perusahaan harus menjual sesuatu yang baru yang tidak ada di pasaran, atau new opportunity. Yang kedua, itu ada ideal customer. Jadi kita harus tahu benar apa fear-nya dan pain-nya untuk customer. Jadi fear di sini bisa digambarkan sebagai seseorang yang merasa takut dan gelisah akan ketinggalan suatu tren atau suatu produk yang sedang viral. Pain di sini artinya kendala. Kendala yang harus diselesaikan agar pengguna nyaman dalam menggunakan produk yang dikeluarkan oleh perusahaan nantinya. Yang ketiga itu ada false belief. False belief di sini sebagai sesuatu yang membuat customer tidak membeli produk dari perusahaan tersebut. Atau dengan kata lainnya, false belief ini dapat kita artikan sebagai keresahan-keresahan dari calon pelanggan. Nah, oleh karena itu kita perlu melakukan riset dan mencatat apa saja yang membuat dari calon pelanggan tersebut tidak jadi atau tidak ingin untuk membeli produk yang akan kita jual nantinya. Masuk pada yang keempat. Yang keempat ada the messenger. The messenger ini yaitu siapa sih? Seseorang yang cocok untuk menjadi leader atau pemimpin untuk perusahaan ini. Yang kelima ada one belief. One belief ini berartikan statement apa saja yang diinginkan dan didesain oleh the messenger atau pemimpin agar mencapai tujuannya. Jadi kita harus mengetahui one belief statement terlebih dahulu sebelum kita melakukan pengiklanan. Yang keenam ada hook story offer, yaitu yang menjelaskan asal-usul dari perusahaan yang akan dibangun. Dalam artian, perusahaan tersebut harus memiliki alasan mengapa perusahaan tersebut dibangun. Yang ketujuh ada value leader, yang artinya kita harus mempunyai cara untuk menciptakan upsell selanjutnya agar profit dari perusahaan tersebut menjadi lebih besar, mengingat biaya iklan dan juga pajak yang semakin meningkat. Selanjutnya kita masuk ke dalam fase yang kedua. Di fase kedua ada fase automate. Di fase automate sendiri yaitu fase di mana sistem penjualan yang dulunya dilakukan secara manual akan dilakukan secara otomatis. Dalam fase automate sendiri memiliki 3 poin. Yang pertama ada funnel, yang kedua ada education follow up, dan yang ketiga ada return path. Baik, kita akan bahas yang pertama yaitu ada funnel. Funnel tersendiri terbagi menjadi 3 bagian, yaitu ada top funnel, middle funnel, dan bottom funnel. Top funnel biasanya digunakan oleh orang yang tidak kita kenal. Biasanya dilakukan dengan cara COD atau cash on delivery. Middle funnel biasanya digunakan agar orang mau join atau mau gabung dengan kita. Sebagai contoh, mereka mau memberikan nama, email, nomor handphone, dan sebagainya. Dan yang terakhir ada bottom funnel. Bottom funnel biasanya digunakan agar mereka mau membeli produk kita. Poin yang kedua ada education follow up. Setelah orang-orang join atau bergabung, dalam artian memberikan nama, email, dan sebagainya, kita harus tahu
bagaimana cara mengedukasinya. Dan poin yang terakhir, yaitu poin yang ketiga, ada return paid. Kalau orang-orang sudah datang ke tempat kita atau ke perusahaan kita, bagaimana mereka mau membeli bagi mereka yang belum pernah membeli produk di perusahaan kita, atau bagi mereka yang sudah membeli produk tersebut berkeinginan untuk membelinya lagi. Selanjutnya kita masuk ke fase yang ketiga. Nah, di fase yang ketiga ini ada fase scale. Yang artinya, fase ini adalah fase membuka diri. Dalam fase scale sendiri memiliki 3 poin. Yang pertama, itu ada traffic. Traffic yang ditingkatkan misalnya mengiklankan diri. Baru berarti ketika fondasi dan otomatis sistem sudah siap. Poin yang kedua ada Dream 100. Dream 100 ini merupakan strategi human hunter, yaitu bagaimana cara mencari partner bisnis. Dan yang poin terakhir ada resellers. Maksud resellers di sini adalah bagaimana cara membangun reseller, apa saja materinya, adakah reseller akademinya, atau ada pembinanya, dan lain sebagainya. Fase yang terakhir itu ada fase advance. Fase advance sendiri bisa terbentuk apabila fase pertama hingga fase ketiga sudah terbentuk secara mapan. Dalam fase advance sendiri memiliki 3 poin. Poin yang pertama ada identify shift. Di sini, identitas apa saja yang akan kita cantumkan ke diri kita sendiri atau ke perusahaan kita sendiri ketika ketiga fase terdahulu sudah terbentuk. Poin yang kedua itu ada movement. Ketika kita sudah mencapai tahap identify shift, lalu movement apa yang akan kita buat? Apakah misalnya dengan melakukan movement untuk mengurangi perang harga atau lainnya? Poin yang ketiga ada 4-minute smiles. Nah, di sini award apa yang bisa kita ciptakan ketika kita sudah mencapai target yang telah kita buat. Baiklah, sekian penjelasan dari saya mengenai kerangka ideal belajar digital marketing untuk pemula yang saya kutip dari channel YouTube-nya Denny Santoso. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.